Hai Kifam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Apa kabar siang ini? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat. Begitupun saya, karena hari ini saya sangat semangat ingin menampilkan satu tokoh yang perlu teman-teman tahu. Begitupun saya. Dan tokoh kali ini akan kita hadirkan adalah seseorang yang berbeda dengan tokoh sebelumnya. Tokoh sebelumnya, jika teman-teman ingat, 2 minggu lalu saya menampilkan seorang Kenshusei yang telah menjadi manajer di sebuah perusahaan Jepang. Jadi, pekerjaannya permanen. Tetapi, siang ini saya akan menampilkan seseorang yang saya sebut powerful freelancer. Mengapa? Karena ia lebih banyak menghabiskan karirnya dalam jalur penerjemah dan guru bahasa Inggris, serta beberapa profesi lainnya yang bersifat paruh waktu. Dan dia ini adalah teman saya sejak 27 tahun lalu kami bersama di kampus. Saya akan tampilkan untuk teman-teman semua. Namun sebelum itu, saya ingin menampilkan satu video yang akan membawa kita ke tokoh kita siang ini. Selamat menyimak. Ya, demikian video yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman sekalian. Di dalam video itu dimulai dengan tokoh yang siang ini akan saya tampilkan, yang membawa acara di Hotel Braga, Bandung. Dan acara ini sangat-sangat menyentuh hati semua orang. Kita akan berbincang-bincang dengannya, bagaimana ia bisa berada di jalur penerjemah guru bahasa Inggris dan beberapa profesi lain yang sifatnya paruh waktu atau freelancer. Karena seringkali kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang baru lulus, apalagi di bidang sastra Jepang, pasti pertanyaan yang muncul adalah apakah saya harus langsung jadi permanen staff di perusahaan Jepang atau saya jadi penerjemah paruh waktu dulu. Nah, hal-hal seperti ini akan kita kupas tuntas yang ini bersama tokoh kita kali ini. Pasti teman-teman sudah tidak sabar ya ingin mengenal tokoh kita. Sebagian mungkin sudah kenal, tetapi sebagian besar pasti belum mengenalnya. Baik, saya panggilkan ya tokohnya. Kang Jo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nobisang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sehat. Bagaimana dengan Kang Jo sekeluarga di sana? Alhamdulillah, never better actually. So me and my family are in the very good conditions. Wow, teman-teman, belum apa-apa saya sudah ditembak dengan bahasa Inggris ya, luar biasa. Ya, saya sudah mengenal tokoh ini 27 tahun. Right? Kita pernah sekampus ya dulu di Unpad. Iya, actually yes. Ini dari tadi yang disebutkan tokoh itu saya ya maksudnya. Saya pikir tokoh kartun ya. Saya pikir tokoh kartun ya, bukan ya ternyata. Bukan. Oke. Ini sama-sama kita sama-sama inilah, sama-sama rekan gitu ya di ini kita lagi live di pojok belajar. Sorry, salah tuh kan. Di forum penerjemah bahasa Jepang ya, forum penerjemah bahasa Jepang powered by Kijang. Oke, rekan-rekan sekalian selamat siang, kabarnya baik kah? Iya, baik. Teman-teman sudah lihat ya sekilas bagaimana tokoh kita hari ini. Dia nyaris mengambil acara ini karena memang dia seorang MC dan juga memiliki kegiatan yang banyak yang berkaitan dengan edukasi. Baik, kita mulai ya ngobrol-ngobrolnya ya. Saya mengenal Kang Jo ini dengan nama aslinya AA Juhana. Iya, selama 27 tahun saya selalu memanggilnya dengan sebutan AA Sang gitu. Nah, kira-kira apa nih di balik karakter Kang Jo yang ingin disampaikan kepada semua rekan-rekan yang tentunya berhubungan dengan Kang Jo ya selama ini? Apa pesan di balik karakter Kang Jo ini? Oh, maksudnya nama Kang Jo itu ya? Iya. Sebetulnya sih sederhana saja, itu tidak ada filosofi, tidak ada
Istilahnya tidak ada hal yang rumit di belakang itu. Lebih ke supaya orang mempermudah aja memanggil saya begitu. Kalau misalnya Juhana kan agak panjang tuh, diperpendek saja jadi apa istilahnya dua suku kata ya, Kang Ju gitu. Kelihatannya akan lebih mudah disebut dan kemudian akan lebih mudah akrab juga gitu ya. Karena kebetulan saya dari Bandung, Jawa Barat, dan umum ya kalau misalnya yang lebih tua itu disebut sebagai Akang atau Kang begitu. Dan rekan-rekan saya di Kijang di komunitas interpreter Jepang ini itu kebanyakan kan jauh lebih mudah dibandingkan saya. Jadi mengakangkan saja, berusaha untuk mengakrabkan diri. Itu aja sebetulnya sih makna dibalik nama atau sebutan yang sekarang tersemat di diri saya. Iya, jadi teman-teman mulai sekarang boleh ya manggilnya Kang Jo. Apa Kang Jo ini? Karena kebanyakan memanggilnya Kang Jo. Bebas lah sebetulnya, Bebas tapi lagi. itu kan sebetulnya kependekan dari Juhana. Jadi mungkin yang lebih tepat Kang Ju kali ya. Oke ya, Kang Ju ya teman-teman. Baik yang sudah terbiasa dengan Kang Jo nggak masalah kata beliau ya. Yang penting panggil ya biar akrab kita satu sama lain. Baik, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman belum tahu bahwa behind the screen-nya Kijang ini ada Kang Ju sebagai inisiator dari Kijang ini. Boleh dong ceritakan prosesnya kenapa lahir ide terkait tentang Kijang? Alhamdulillah itu 2015 bulan November. Kalau tidak salah, saya udah lupa tanggalnya sebetulnya, kita harus lihat catatan dulu. Jadi komunitas interpreter Jepang ini lahir dari obrolan sederhana sebetulnya, obrolan nyantai saja antara saya dengan Kang Wino. Kita ngobrol di salah satu kantin, waktu itu di satu perusahaan di mana kita sedang bertugas ya, sama-sama bertugas sebagai penerjemah bahasa Jepang begitu. Nah, jadi kalau kita saya dengan kalau Kang Wino waktu itu kalau tidak salah beliau terikat di satu perusahaan. Nah, beliau yang sebetulnya mengatur saya bertugas ya waktu itu. Jadi kita ngobrol, saya sendiri adalah freelance sampai sekarang pun freelance. Dan sebagai seorang freelance kan kita kadang-kadang merasa kerja itu sendiri gitu ya. Paling kita senang sekali kalau misalnya di satu proyek kita ketemu dengan penerjemah yang lain karena ya itu sebetulnya kadang-kadang kita merasa nggak pede juga ya, apakah kita memberikan servis kepada klien itu sudah betul gitu ya. Nah, jadi dirasa perlu nih untuk ketemu dengan rekan-rekan yang sesama interpreter, apalagi yang sesama freelance juga. Jadi makanya dari situ kita coba bikin grup WA saja sih sebetulnya awalnya begitu. Tapi alhamdulillah karena kita sudah meniatkan kita ingin lebih banyak teman-teman yang bergabung juga begitu. Tadinya hanya sekedar untuk ngobrol nyantai saja, dan ada beberapa teman yang interpreter senior yang mereka punya jaringan punya teman-teman yang banyak yang terus mengundang untuk dimasukkan ke grup kita. Ya alhamdulillah ya sekarang jadi berkembang lebih besar dari pas proses di awal, dan kemudian sekarang juga kan kita ada grup FB-nya ya, alhamdulillah jadi lebih berkembang. Begitu. Iya, baik ya teman-teman. Jadi sejarahnya dari 2 orang ya. Jadi kemudian berkembang jadi WA group, tetapi karena terlalu sedikit kapasitasnya kita kembangkan dalam bentuk Facebook. Nah, Kang Jo, kalau melihat tanggal lahirnya Kijang itu ya 19 November 2014, mungkin ini akan mudah mengingat juga ulang tahun saya nih Kang Jo, karena itu tanggal itulah ulang tahun saya. Oh, oke. Ini bercanda saja ya, jodang saja ya, memang ya mudah diingat. Baik, kalau misalnya Kijang ini diibaratkan nih saat ini kendaraan yang sangat penuh sesak dengan penumpangnya. Kang Jo sebagai inisiator mungkin bersama Kang Wino, apa nih kiat-kiatnya agar kendaraannya ini bisa berjalan dengan baik? Kalau saya sih ingin membahas dari sisi ininya dulu ya, dari sisi niat awal sebetulnya kenapa Kijang itu ada. Selain yang tadi sudah saya sampaikan, saya juga melihat ketika Kijang itu sudah mulai banyak teman-teman yang mau bergabung, saya melihat bahwa di satu sisi banyak yang bergabung itu rekan-rekan yang masih muda begitu ya, yang haus ilmu gitu, haus pengalaman. Nah di sisi lain ada juga rekan-rekan interpreter atau juru bahasa yang senior begitu ya. Cuman malu-malu ya kadang-kadang di grup tidak berkomentar. Tapi seringkali saya ketemu secara langsung di lapangan dan ketika ngobrol begitu secara pribadi, saya melihat bahwa ini banyak orang-orang luar biasa dengan pengalamannya, dengan keilmuannya. Dan kalau ngobrol secara pribadi ramai begitu. Jadi dan saya serasa mendapatkan curahan ilmu gitu. Nah, saya berpikir ini di satu sisi ada orang yang senang semangat untuk berbagi ilmu, di sisi lain ada yang membutuhkan ilmu dan pengalaman dari yang rekan-rekan senior ini.
Jadi dari situ saya berpikir, ya saya dengan Kang Wino dan kemudian dibantu juga ya oleh teman-teman kreatif, berpikir untuk mempertemukan mereka yang mau berbagi ilmu dengan teman-teman yang yang haus ilmu tadi itu. Makanya di Kijang, di komunitas kita seringkali mengadakan acara-acara ya. Dulu sebelum ada pandemi seperti ini kan seringkali kita mengadakan acara offline atau acara luring begitu. Nah, jadi kalau misal kembali ke pertanyaan Nopisang tadi, ini sebetulnya mau dibawa, maksudnya ke depannya, ini kendaraan, kalau ini diibaratkan sebagai kendaraan, ini mau dikendarai ke arah mana, mungkin kira-kira Ya, seperti itu ya. mungkin ya. Jadi kalau saya pribadi sih sebetulnya ya kita kendarai supaya kendaraan ini tetap bisa berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin rekan-rekan kita, baik yang sudah menjadi interpreter atau juru bahasa atau penerjemah, dan juga oleh mereka-mereka yang sekarang misalnya masih kuliah atau baru lulus kuliah atau baru pulang dari Jepang, misalnya mengikuti program magang atau program kerja di Jepang begitu. Nah, ketika mereka ada keinginan untuk menjadi penerjemah, nah Kijang bisa jadi tempat mereka untuk bergabung dan kita sama-sama belajar. Jadi saya Nah, kalau misalnya untuk sementara ini saya ceritanya diamanahi untuk menjadi koordinator kreatif begitu ya, yang kita dapurnya Kijang lah, membuat berbagai acara. Ya sederhananya ya supaya ada acara sehingga tujuan di awal untuk mempertemukan orang yang mau belajar dan mau mengajar itu bisa terlaksana. Itu aja. wah, luar biasa ya. Jadi wadah ini diharapkan menjadi rumah yang nyaman ya buat teman-teman sekalian yang mau belajar, yang mau ngasih ilmunya, berbagi pengalamannya. Ini boleh banget di Kijang ya. Nah, Kang Jo, kalau tadi kan kita cerita tentang ide munculnya Kijang itu sendiri ya. Kemudian saya dari tadi tertarik nih dengan kata-kata Kang Jo waktu itu Kang Wino permanen. Saya freelancer. Nah, karena judul kita hari ini memang freelancer ya, freelancer sejati. Sesejati apa sih Kang Jo ini sebagai freelancer? Saya pengen buka ya, kita bahas nih kehidupan Kang Jo sebagai seorang freelancer. Iya, nah Kang Jo, apa sih maksud freelancer? Karena begini, seringkali dalam beberapa kegiatan temu dengan teman-teman yang belajar bahasa Jepang, ada pertanyaan, sebaiknya saya setelah lulus jadi permanent staff atau freelancer? Nah, kalau Kang Jo nih gimana nih ceritanya? Lulus kuliah itu apa yang dilakukan pertama kali? Oh, oke. Bicara freelancer, saya kalau hari ini ya, saya di Facebook pribadi itu menyampaikan ceritanya kita insya Allah akan sharing hari ini. Dan di situ saya menyampaikan bahwa freelancer itu bukan satu profesi, tapi ini kendaraan untuk menjalani profesi kita, kira-kira seperti itu ya. Dan saya sudah menjalani ini, tidak terasa saya sudah 19 tahun ternyata. Jadi dari awal saya menikah itu sudah jadi freelancer, tapi tentu saja waktu itu freelancer yang saya maksud itu sebetulnya saya kerja tidak terikat di satu lembaga, tidak terikat di satu perusahaan, dan saya melakukan pekerjaan yang memang menjadi passion saya, menjadi sesuatu yang saya sukai gitu. Nah waktu itu saya jadi freelance di bidang bahasa Inggris, jadi saya mengajar dan saya tidak terikat di lembaga manapun. Jadi kalaupun saya mengajar di lembaga itu ya itu sebagai freelancer tadi itu. Jadi saya mengajar di sana kalau memang ada kelas, kalau tidak ada kelas saya tidak berkewajiban untuk datang ke sana begitu. Nah, dalam perjalanannya saya juga mencoba berbagai hal juga. Jadi masuk dunia marketing juga, jadi sales buku dan lain sebagainya begitu. Dan itu juga ada perusahaan yang menaungi kita, tapi lagi-lagi saya bukan karyawan tetap di situ, tapi jadi freelancer juga. Nah, belakangan dari 15 tahun ini mungkin ya, 10 tahun lebih sedikit, nah saya jadi freelance dan fokusnya itu ke bidang bahasa Jepang, karena kebetulan pasarnya terbuka di situ. Ke pertanyaan Opisang tadi itu, kalau dikaitkan dengan misalnya ada yang bertanya, apakah kalau misalnya baru lulus itu harus jadi freelance kah, atau misalnya jadi karyawan tetap kah, begitu. Tergantung ke pribadinya sih sebetulnya dan tergantung ke kepercayaan diri dan kemudian kemampuannya juga. Kalau misalnya dari awal sudah memang punya kepercayaan diri bagus, kemampuannya bagus gitu ya, misalnya ada pengalaman juga di Jepang misalnya jadi freelance langsung terjun jadi freelance pun memungkinkan. Tapi kalau misalnya belajar bahasa Jepangnya di tanah air, misalnya belum ada pengalaman ke Jepang, belum ada pengalaman bekerja dimanapun, saya sih lebih menyarankan untuk bekerja di perusahaan terlebih dahulu. Nanti tinggal memilih ke depannya, mau freelance atau tetap bekerja di situ. Begitu. Oke. Kang Jo, ini ya menarik banget ya. Belum apa-apa ada yang mau nanya nih. Memang teman-teman sekalian, saya memang LDD itu khasnya gitu Kang Jo. Jadi sambil ngobrol nih teman-teman ikut ngobrol. Penasaran ya.
Biar tidak penasaran, sebenarnya hal ini pun ingin saya tanyakan, tetapi ini sudah ada yang nanya. Boleh ya Kang Jo ya, kita bacakan terlebih dahulu ya. Karena ini pasti, karena ini bagian dari pertanyaan saya. Oke, ini dari Mbak Yati. Mbak Yati ya, ini edukasi ya, tim kreatif banget, udah sebegitu lama kenal Kang Jo, masih penasaran aja ya. Baik, pertanyaan dari Mbak Yati. Sampai kapan Kang Jo berencana jadi freelancer dan apa suka dukanya? Wah, ini udah saya duduk manis aja deh dengan 2 pertanyaan ini. Silakan Kang Jo. Oke, sampai kapan? Ini buka-bukaan ya. Sebetulnya saya tidak mau berbicara usia ya, tapi karena Nopisang dari tadi mengatakan 27 tahun berteman gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa kita itu ada di generasi mana begitu ya. Ya, baik, jadi kalau misalnya kita berbicara usia, saya sekarang hampir 50 tahun ya ternyata, alhamdulillah dikasih usia panjang seperti ini. Ini 73 saya lahir, berarti sekarang 2020 ya, udah lewat tuh 47 tahun ya, jadi mendekati 50 lah. Dan kelihatannya gitu ya, di usia saya sekarang, itu bukan usia yang mudah kalau misalnya saya memutuskan untuk berkarir di satu perusahaan begitu ya. Kecuali kalau misalnya nanti ada tawaran yang menarik sesuai dengan minat saya gitu ya, dan saya lebih senang sih ke dunia pendidikan begitu, atau misalnya bergabung di kantor konsultan misalnya suatu waktu nanti begitu. Tapi itu juga sama ya, jadi saya tidak berharap jadi karyawan tetap juga, tapi saya bisa jadi partner perusahaan tersebut sebagai mitra, mitra profesional mereka. Jadi kalau kembali ke Mbak Yati tadi ya, pertanyaannya sampai kapan? Dan sampai maut memisahkan kita, kelihatannya sampai saya masih diberi kekuatan untuk bisa bekerja begitu. Dan profesi kita alhamdulillah sebagai penerjemah maupun sebagai juru bahasa itu banyak yang sampai usia sepuh pun begitu ya, itu masih bisa aktif bekerja. So ya, saya sih optimis bahwa dengan posisi seperti ini kita bisa berkarir dalam artian sebagai freelancer itu panjang begitu. Jadi begitu Mbak Yu. Kecuali kalau misalnya Mbak Yu menawarkan saya jadi komisaris utama gitu ya di perusahaannya, nah saya siap bergabung gitu insya Allah. Tapi selama ini sih freelance itu masih saya sangat senangi. Suka dukanya gimana, diceritain sekarang atau nanti? Nanti ya, boleh suka dukanya, karena ini nanti nyambung dengan pertanyaan kedua. Tapi pertanyaan kedua kita tunggu sebentar ya, karena saya masih ingin menggali nih tentang Kang Jo. Jadi teman-teman yang menyimak silahkan menyimak dengan serius ya. Baik Kang Jo, ini saya balik dulu dari pertanyaannya ya. Dari tentang apa yang ingin saya tanyakan. Kalau saya, teman-teman saya beruntung ya, saya mungkin orang yang bisa membaca CV Kang Jo nih ya. Kalau saya lihat CV-nya tuh sangat menarik gitu. Ada satu benang merah yang bisa saya ambil antara profesinya Kang Jo dengan personalitinya, yaitu bertumbuh kuat gitu yang saya rasakan. Ini maksud bertumbuh kuat itu Kang Jo ini pintar sekali ya mengelola dan mengembangkan potensi diri sehingga menunjang karir-karir, dan karir-karirnya pun berkembang pesat dari seorang guru bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian juga financial advisor, marketing associate, kemudian MC nih ya, kelihatan dari awal tadi ya, MC, moderator juga, dan yang luar biasa simultaneous interpreter. Ya, ini kalau enggak pede susah nih ya Kang Jo ya. Apakah memang pendapat saya itu benar nih Kang Jo, bahwa Kang Jo itu adalah orang yang bisa mengembangkan potensi diri sehingga menunjang karir, baik sebagai beberapa profesi tadi. Apakah seperti itu, memang merasakan seperti itu? Oke, tadi yang disebut banyak banget ya. Itu kelihatannya dari yang dari CV itu disebutkan semua poin-poinnya. Kalau saya buat CV seperti itu dilatar belakangi karena memang saya tuh marketing ya. Jadi saya itu salesman lah istilahnya. Kalau dulu jualan buku, jualan apa begitu. Nah kalau sekarang karena kesibukannya itu jual aset pribadi dalam artian kemampuan pribadi kita. Jadi saya bikin CV-nya sedemikian rupa supaya menarik lah untuk siapapun yang misalnya mau meng-hire saya. Jadi jangan terlalu dianggap serius ya atau bisa jangan terlalu dianggap hebat juga sebetulnya yang tadi disebutkan. Tapi baik. Kemudian, ini ketika saya memutuskan untuk memang tidak bekerja di perusahaan manapun begitu atau di lembaga manapun, nah itu saya berpikir bahwa berarti saya memang harus mengatur segala sesuatunya sendiri.
Dan saya senang dengan sesuatu yang tidak monoton begitu. Jadi saya senang dengan tantangan-tantangan baru. Nah, semua aktivitas yang saya lakukan, yang saya tuliskan sekarang di CV, itu sebetulnya berawal dari saya menantang diri saya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, kenapa saya berani menantang untuk melakukan sesuatu yang baru tadi? Karena saya yakin bahwa kalau kemampuan kita meningkat, ya sesuai dengan tantangan yang kita ambil, itu juga secara rezeki dalam artian nominal, begitu ya, itu juga akan mengikuti. Dan konsekuensinya tentu saja ketika kita mengambil satu tantangan, ya kita harus mempersiapkan diri ya. Saya ingat kalau bahasa siapa Pak Mario Teguh dulu ya, bahwa kita harus memantaskan diri untuk satu posisi atau satu pekerjaan yang kita inginkan. Nah, jadi itu adalah konsekuensi logis ketika kita mengambil satu tantangan, tentu kita harus mempersiapkan diri dengan bekalnya juga. Jadi kalau misalnya sekarang tadi Nopisang menyimpulkan atau membacanya bahwa saya adalah pribadi yang bertumbuh begitu ya sesuai dengan perjalanan aktivitas-aktivitas saya katakan iya gitu alhamdulillah. Tapi perjalanannya kira-kira seperti itu. So because of the challenge, then I have to educate myself to be ready for even more challenging challenge. Oke, so jadi ini kita sambungkan dulu nih pertanyaannya dengan Mbak Yati ya. Tadi masih ada satu pertanyaan dari Mbak Yati yang tertinggal. Kalau saya menyimpulkannya selain tadi tumbuh kuat juga seorang challengers ya. Jadi seorang challenger, jadi Kang Jo sering sekali coba mengembangkan potensi dengan cara menantang diri ya. Mbak Yati nanya nih, apa sih suka dukanya selama jadi seorang freelancer? Kalau untuk saya pribadi banyak sukanya, tapi di depan saya ada istri saya ya, jadi nggak tahu mungkin dukanya ada di dia kali ya. Jadi gini ini menarik ya, boleh saya cerita ya sedikit ya tentang bagaimana keluarga saya dibentuk gitu ya, dan kemudian kita bisa bersatu. Jadi kalau saya pribadi itu berasal dari keluarga yang memang engke kumaha gitu kalau istilah orang Sunda. Kumaha engke gitu ya. Gimana nanti aja. Gimana nanti Karena aja. keluarga saya itu adalah keluarga pedagang. Jadi yang pagi-pagi berangkat ke pasar tidak bawa uang, tapi sorenya itu bawa uang. Jadi kalau ibu saya itu dia mengajarkannya kalau ada keinginan itu jangan ditunda gitu ya. Oke, kemudian kalau keinginan itu di ini aja ya itu sebetulnya ada plus minusnya ya. Tapi yang saya rasakan edukasi buat saya adalah saya jadi berani, atau mungkin kalau istilah istri saya mah terlalu berani juga begitu. Jadi kalau mau memutuskan apapun tuh kadang-kadang terlalu cepat, terlalu spontan begitu ya, karena mungkin latar belakang edukasi dari keluarga juga. Yang hari ini misalnya nggak pegang uang, tapi sore juga nanti kita ke pasar pasti dapat uang kayak gitu ya kira-kira. Nah istri saya sebaliknya. Jadi kalau istri saya dua-duanya orang tuanya bekerja. Jadi pengeluaran per bulan itu begitu ya, atau pengeluaran harian itu sangat-sangat diatur begitu. Nah ketika akhirnya kita menikah begitu, nah sempatlah di awal-awal itu rada pusing juga ya, karena menyatukan dua orang dengan latar yang belakang yang berbeda tadi itu. Nah dikaitkan dengan pertanyaan yang tadi, mohon maaf ya ini kemana-mana dulu ceritanya. Nah kalau untuk saya sendiri sih sebetulnya karena di latar belakang edukasi dari keluarganya seperti itu, jadi ketika akhirnya memutuskan untuk jadi freelance juga no problem gitu. Jadi menyenangkan saja, saya bisa menikmati. Nah ini cuma istri saya yang memang perlu ketenangan kan, perlu kepastian gitu ya, tiap bulan harus seperti apa begitu. Tapi alhamdulillah sih kelihatannya sekarang beliau sudah menyerah. Gitu. Waduh, ini curhat ya Kang Jaya. Tadi pintunya kan ditutup. Jadi ibu jadi karena tidak punya pilihan. Oke, nah kalau saya harus cerita tentang duka sukanya, sukanya tentu saja bahwa saya leluasa mengatur waktu begitu ya, dan kemudian saya juga leluasa untuk memanage stres saya begitu. Jadi kalau kira-kira pekerjaan akan berdampak tidak bagus terhadap misalnya kejiwaan saya, membuat saya stres atau misalnya malas atau jadi bete segala macam, nah saya kan punya keleluasan untuk mengatakan tidak akan mengambil pekerjaan tersebut begitu ya. Nah, itu yang saya senangi. Kemudian keleluasan untuk mengatur waktu tadi. Jadi alhamdulillah saya baru berani untuk keluar kota itu ketika anak saya kelas 6 SD. Jadi dari kecil sampai usia kelas 5 SD, nah saya selalu ada untuk anak saya gitu. Misalnya ngantar sekolah apa segala macam, dan itu adalah momen-momen yang saya sangat syukuri. Karena tidak semua bapak itu bisa melakukan begitu. Dan kemudian I can be a family man begitu, jadi kapanpun bisa ada di rumah gitu. Nah kemudian tantangan kan sudah mulai datang ya ketika saya mulai masuk ke
industri penerjemahan, saya harus bekerja di Gemba segala macam, ya mau tidak mau harus meninggalkan keluarga. Tapi itu baru saya jalankan ketika anak saya udah mau masuk SMP gitu, dan dia sudah mulai lebih mandiri, sudah mulai tidak memerlukan atau tidak udah mulai jaim ya kalau misalnya ketemu dengan bapaknya. Nah, itu sukanya. Kemudian tambahannya lagi, nah di posisi sebagai freelance itu saya merasa bahwa opportunity itu terbuka begitu ya. Jadi asalkan memang kita mau melakukan sesuatu dan kita seriusi begitu, insya Allah nanti akan menghasilkan sesuatu buat kita. Nah, saya membandingkannya dengan dulu ketika saya masih bekerja, untuk melakukan sesuatu yang untuk punya keinginan misalnya melakukan sesuatu di luar pekerjaan itu agak susah untuk saya waktu itu. Tetapi ketika memutuskan untuk keluar dari perusahaan, kemudian mendeklar diri sebagai freelancer, nah itu tiba-tiba banyak hal ya, banyak peluang, banyak opportunity yang menghampiri, dan kemudian akhirnya beberapa bisa saya coba jalankan. Dan itu juga membuat kita jadi lebih dewasa juga ya dalam berpikir, dalam berkarir begitu, kira-kira seperti itu. Nah, dukanya karena tadi lebih banyak sukanya, dukanya saya tidak akan banyak ini ya, banyak cerita. Dukanya itu lebih ke dari sisi ini tantangannya itu adalah dari sisi mengatur secara keuangan. Karena kalau sebagai freelance, itu kan kita harus mengatur segala sesuatunya sendiri. Kalau misalnya teman-teman yang bekerja di satu perusahaan, itu sudah di-cover asuransi, misalnya kesehatan, kemudian ada dana pensiun, begitu ya. Jadi tinggal memang serius bekerja, berkarir di situ, begitu karirnya semakin menanjak, saya pikir fasilitas dari perusahaan juga akan mengikuti. Nah, kalau kita sebagai freelancer, tentu apapun kita harus atur sendiri, begitu. Nah, dukanya itu adalah ketika ya seperti masa pandemi seperti ini kan. Nah, ini berpengaruh atau berefek kepada siapapun ya. Tiba-tiba pekerjaan kita tuh mudah. Jadi kita tuh mudah sekali menjadi seorang penganggur gitu ya. Jadi sebelum pandemi saya masih ingat ya, saya terakhir bekerja itu bekerja di lapangan itu bulan Maret kalau tidak salah sampai tanggal 20. Dan sebetulnya bulan April, bulan Mei itu saya kira-kira ada 10 proyek gitu ya yang sudah masuk ke agenda. Dan tiba-tiba karena ya itu tadi ada PSBB, kemudian ada aturan dari pemerintah dan lain sebagainya, itu semua dibatalkan. Jadi tiba-tiba yang kita berencana untuk punya penghasilan sekian, mau dialokasikan untuk apa, begitu ya, tiba-tiba itu jadi tidak ada. Nah, dukanya sih di situ. Tapi itu dirasakan hanya 2 bulan saja. Kesininya sih disyukuri. Karena kita kehilangan itu, tapi kita juga mendapatkan hal yang lain juga. Ternyata dengan pandemi ini. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Luar biasa ya teman-teman, jadi menyikapi hidupnya nih. Tadi karena Kang Jo sudah mulai mengatakan mengatur keuangan dan sebagainya, sekalian aja deh Kang Jo, ini ada pertanyaan dari Herusang nih ya. Herusang pasti kenal. Siapa yang nggak kenal sama hostnya OPL ya? Herusang menyimak. Oke, Herusang nanya nih, bagaimana mengatur keuangan sebagai freelancer? Seperti apa pembagian antara dana operasional dan dana rumah tangga nih Kang Jo? Oke, apakah perlu saya hadirkan istri saya di sini? Ayo hadirkan, biar kenal semua nih sama keluarganya Kang Jo. Siap. Kebetulan lagi tidak berhijab ya. Oke, sekarang begini, itu ya. Kalau Kang Mang Heru, tolong ditanyakan di dia tuh, Mang. Siap. Oke, mengatur keuangan ya. Begini. Saya sampaikan dari yang saya senangnya gitu ya. Ketika dulu saya bekerja di satu perusahaan, mohon maaf nih Bang Heru, saya tidak bermaksud memprovokasi. Ini hanya cerita pengalaman sendiri saja. Ketika saya dulu bekerja di satu perusahaan, itu saya mengatur keuangan saya itu begini. Misalnya gaji saya berapa gitu ya, saya simpan di catatan saya itu paling atas. Kemudian di bawahnya itu pengeluaran A, pengeluaran B, pengeluaran C, pengeluaran D, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya ketika saya bekerja sebagai karyawan. Kalau misalnya ternyata hasil hitung-hitungan minus gitu ya, mindset saya sih waktu itu pinjam ke koperasi, kasbon begitu ya, atau ya waktu itu saya masih pegang kartu kredit atau nutupi dari kartu kredit. Itu yang mindset saya seperti itu ketika dulu saya jadi karyawan. Nah, ketika saya memutuskan untuk jadi freelance, itu tiba-tiba yang angka nominal ya gaji tersebut kan tidak ada tuh. Jadi saya nggak bisa lagi menghitung dengan cara seperti itu. Jadi yang saya lakukan itu adalah berani untuk punya keinginan atau dihaluskan bahasanya untuk punya kebutuhan gitu loh. Misalnya dalam 1 bulan ini saya harus kebutuhan primer saya apa gitu ya. Kemudian kebutuhan sekunder saya apa, kebutuhan tersier saya apa. Saya berani saja nulis berapapun angkanya di situ. Nah, ketika angkanya ditulis di situ dan kemudian muncul nominalnya begitu, nah baru saya berpikir, nah untuk bisa menutupi nominal tersebut bagaimana caranya. Nah, karena kebetulan dulu pas waktu awal-awal saya jadi freelance itu kan lebih banyak juga
di dunia marketing ya, di dunia salesman begitu. Itu sempat kita ikut pelatihan segala macam, dan itu ada pelatihannya yang bagaimana kita targeting dan lain sebagainya. Itu yang saya pelajari waktu itu. Nah, karena ada kebutuhan yang harus kita tutupi itu, berarti ada aktivitas marketing yang kita lakukan. Nah, alhamdulillah ternyata ya memang sunatullahnya begitu kelihatannya kalau kita memang sudah mengakadkan, meniatkan bahwa kita punya kebutuhan ini, dan itu kebutuhannya bukan kebutuhan untuk berhura-hura gitu ya. Itu ternyata diberilah jalannya oleh Allah begitu. Jadi didatangkanlah gitu klien, didatangkanlah misalnya klien buku saat itu, didatangkanlah murid-murid saya gitu ya. Belakangan juga alhamdulillah nih, kalau misalnya saya punya catatan tiap bulan gitu, dalam 1 tahun saya bikin rekap untuk penghasilan dari interpreter. Itu kalau dilihat gitu ya, itu tiap bulan itu pasti selalu ada pekerjaan yang bisa saya lakukan. Nah, jadi ini tidak menjawab pertanyaan Mr. Heru ya. Jadi bagaimana mengatur keuangannya? Nah, kalau saya pribadi sekarang mengatur keuangannya adalah ya tentu kita tentukan dulu kebutuhan yang primer, kemudian kebutuhan yang di luar itu gitu tambahannya. Dan ketika misalnya kita mendapatkan penghasilan, tentu itu ditutup terlebih dahulu. Oke, kemudian selebihnya kita alokasikan untuk yang kebutuhan yang lain-lainnya tadi itu. Dan karena kita bekerjanya sebagai freelancer, jadi saya tidak banyak tidak punya keberanian gitu ya untuk banyak mengambil cicilan begitu, atau misalnya jadi keinginan itu relatif bisa menunggu gitu, dalam artian dikumpulkan dulu uangnya, kalau misalnya sudah terkumpul baru kita berani untuk memberi sesuatu. Nah, itu hikmahnya sebagai freelancer, kita jadi bisa lebih bijak dengan keinginan dan kebutuhan kita. Aduh, ini jadi kemana-mana, kelihatannya bisa kurang puas tuh Kang Heru. Oke lah, di belakang panggung kita ngobrol lagi. Iya betul. Sepertinya ini Kang Jo, Heru Sang mungkin tertarik jadi freelancer, makanya dari sekarang belajar dulu nih ya, dari masternya ya. Jangan sampai nanti salah pilih. Tapi prinsip hidup yang kumaha engke atau gimana entar itu harus dipunyai dulu ya oleh setiap orang, biar jangan stres nanti kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Baik, Kang Jo, kita balik dulu ya dengan cita-cita Kang Jo. Kalau tadi kan Kang Jo menjawab pertanyaan saya pakai bahasa Inggris nih ya. Itu tuh kalau saya lihat dalam CV-nya Kang Jo, itu ada kata-kata yang sangat unik ya, menarik buat saya. Pertama, Japanese kompetensinya business level, sedangkan English kompetensinya native level. Sebenarnya Kang Jo ini salah jurusan apa ya di kampus? Kan dulu jurusannya bahasa Jepang ya, tetapi kenapa bahasa Inggrisnya terdengar lebih strong nih dari bahasa Jepang itu sendiri? Bolehkah ini bercerita tentang bahasa Inggris dengan kehidupannya Kang Jo ini ya? Oke. Nah, tapi sebelum bercerita tentang itu, saya mau disclaimer dulu ya, dan meminta maaf sebetulnya kepada rekan-rekan yang mengenal saya begitu ya. Mohon maaf sekali. Kalau misalnya punya penilaian yang berbeda terhadap terkait kemampuan saya, baik untuk kemampuan bahasa Jepang maupun bahasa Inggris. Nah, di CV saya tuliskan bahwa kemampuan bahasa Jepang saya itu business level, kemudian untuk yang bahasa Inggris itu native level ya. Itu sebetulnya karena kemarin memang ada kebutuhan di satu agen yang mau meng-hire saya, dan memang mereka perlu saya mencantumkan itu. Nah, ketika saya mencantumkan itu, saya mengukur kepercayaan diri saya, mengukur kemampuan saya, plus mengukur pengalaman saya selama ini dengan 2 bahasa tadi. Nah, saya lebih mengenal bahasa Inggris jauh lebih lama dibandingkan dengan bahasa Jepang, walaupun pendidikan formal saya itu bahasa Jepang sebetulnya. Dan kemudian ya kalau dulu itu saya lebih intens berkomunikasinya dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris memang selalu saya pakai. Jadi hampir tiap hari saya pakai karena posisi saya yang mengajar, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya, saya lebih natural mana gitu ya, kalau misalnya berbicara bahasa Inggris kah atau bahasa Jepang gitu ya. Saya sih merasanya bahasa Inggris, tapi ternyata dalam pekerjaan saya di beberapa kesempatan saya malah jadi, karena mungkin sekarang ya belakangan lebih banyak pakai bahasa Jepang juga, jadi lebih spontannya sekarang malah bahasa Jepang. So well, actually I don't really know about that. Tapi kalau misalnya secara umum gitu ya, penilaian saya tentang kemampuan saya lebih nyaman, saya lebih pede kalau saya berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Inggris. Nah, tapi ya karena saya sekarang profesinya penerjemah bahasa Jepang, ya tentu ini juga harus diperdalam begitu ya. Nah, tapi kalau harus menilai kemampuan diri saya, ya belum sampai native lah, masih jauh lah begitu ya.
tidak punya pengalaman lama juga di Jepang begitu ya. Tapi bisnis level minimal kan ketika orang berkomunikasi dalam konteks bisnis atau dalam meeting segala macam, saya bisa mengikuti, saya juga bisa bekerja sebagai interpreter mereka, dan alhamdulillah relatif tidak banyak komplain yang saya terima. Jadi kelihatannya ya bisnis level lah untuk bahasa Jepang, tapi Iya. maybe native level for my English ability. Iya, karena memang dalam perjalanan kita sebagai penerjemah, sekarang akhir-akhir ini kalau yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintahan atau mungkin lainnya, business matching, banyak juga ya Kang Jo, kayak slide presentation atau flyer yang mereka bawa itu dalam bahasa Inggris. Ya, betul kan ya? Nah, mungkin kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, itu akan sangat membantu. Apakah benar seperti itu? Kalau di pengalaman saya, iya begitu ya. Dan beberapa interpreter yang bekerja sama dengan saya, misalnya di beberapa kali kesempatan business matching juga rata-rata mereka juga punya kemampuan bahasa Inggris yang juga lebih dari cukup ya, alhamdulillah begitu. Dan relatif yaitu sangat membantu kita juga ketika misalnya kita bekerja dalam konteks seperti itu. Ya baik di business matching maupun di beberapa perusahaan ketika mereka meeting-meeting atau training juga seringkali yang ditampilkan adalah slide-nya itu dalam bahasa Inggris. Atau kalaupun dalam bahasa Jepang ada poin-poin pentingnya yang juga dituliskan dalam bahasa Inggris. So in my opinions, English is really supporting our ability, supporting our activity as a Japanese interpreter. Ya, betul sekali, luar biasa. Nah, Kang Jo, ini kita balik ke pertanyaan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Saya ucapkan dulu terima kasih ke Mbak Yati, Mbak Herusa. Dan yang ketiga nih pertanyaan nih Kang Jo. Kang Jo itu lebih prefer jadi interpreter atau pengajar sih? Ini pertanyaan dari Sigit Sang. Oh, oke. Nah, oke. Bisa sedikit. Ini orang mana sih dia teh? Orang Tangerang ya yang tiap harinya di Cikarang ya. Wow, thank you very much. Thank you for the questions. Jadi preferensinya di mana? Saya senang dua-duanya karena itu menawarkan sesuatu yang berbeda ya. Jadi begini sih, kalau jadi interpreter itu kita nggak pernah bisa menjadi orang nomor satu. Jadi selalu kita menjadi bayangan narasumber atau klien yang kita terjemahkan kan begitu ya. Nah, sedangkan saya sendiri itu orangnya kan sanguin ya. Kalau Mr. Sigit pernah belajar waktu itu ya, kita di salah satu Kopdar Kijang. Kalau saya tuh senang istilahnya apa ya? Senang berada di depan gitu ya. Senang menjadi orang nomor satu dalam misalnya konteks di dalam kelas begitu. Nah, ketika kita mengajar itu saya bisa mengaktualisasikan diri saya itu sebagai sebagai narasumber begitu. Jadi dari sisi itunya saya menyenangi kegiatan saya mengajar. Plus mengajar itu membuat kita juga jadi harus selalu menggali ilmu juga begitu. Misalnya selain menggali ilmunya juga menggali juga cara bagaimana menyampaikan hal tersebut supaya bisa dipahami atau dimengerti oleh siapapun yang kita ajar. Nah, di sisi itunya saya sangat menyenangi dunia mengajar. Tapi di sisi lain dunia interpreter juga saya senangi juga karena ini dunia yang yang tiap hari gitu ya, tiap saat itu selalu menawarkan tantangan baru juga. Dan itu juga membuat kita juga harus terus belajar. So kalau misal pertanyaannya lebih suka yang mana, nah saya tidak punya jawabannya. Both, I like. Ya, luar biasa both ya, sebagai pengajar iya, interpreter iya. Ada yang kadang di balik layar, ada yang memang di depan layar ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, kita balik nih ke ke CV-nya Kang Jo ya. Saya membaca nih, from 1999 to 2001, frequently participating in teacher development workshop ya. Ini apakah pelatihan yang pernah didapat dalam kegiatan ini itu bermanfaat sekali nih Kang buat kegiatan seperti sekarang ya, pojok belajar Kang Jo ya, terkenal sekali sekarang. Nah, apakah itu memang akhirnya karena apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat training bagus itu bisa manfaatnya nanti ke masa depannya atau bagaimana seperti ini? Ya, alhamdulillah. Jadi ada ilmu-ilmu yang saya dapat dari pelatihan tersebut yang bahkan sampai sekarang pun begitu ya, sampai sekarang pun itu terus kita aplikasikan. Saya ambil contoh misalnya pelatihan pertama itu yang tadi Nopisang sebutkan itu TDW, Teacher Development Workshop.
Itu waktu itu diadakan oleh salah satu TBI ya, British, salah ya. satu lembaga ya, salah satu lembaga yang ada di Bandung. Sebetulnya bukan di Bandung saja, tapi saya ikut kegiatannya yang di Bandung. Nah, waktu itu saya sebetulnya sedang bekerja di satu perusahaan sebagai Japanese speaking staff. Di tahun kedua atau tahun ketiga begitu ya, ada teman tuh yang ngajakin saya untuk ikut pelatihan TDW tadi begitu. Dan kemudian saya ikut tuh ceritanya, dan itu jadi refreshing saya aja dari kegiatan rutin saya di pabrik waktu itu. Kemudian ada kesempatan saya masuk dunia yang berbeda ya, teman-teman yang biasa mengajarkan gaya bicaranya beda gitu, gaya bersikapnya beda. Dan TDW yang pertama saya ikuti itu mengajarkan kepada saya bagaimana cara misalnya menghandle one to one classes. Jadi kalau misalnya kita mengajar secara private, murid kita cuma satu orang gitu ya. Nah, meyakinkan di awal tuh sebelum mereka mau belajar dengan kita, di pertemuan pertama kita harus melakukan apa. Nah, Oke. dengan ikut pelatihan tersebut gitu ya, sampai sekarang masih saya pakai ilmunya. Jadi ketika saya misalnya mau ketemu dengan siapapun yang akan saya ajar, tapi mereka masih ragu apakah mau pakai jasa saya atau tidak. Nah, dengan ilmu tersebut tuh saya bisa meyakinkan mereka, bisa tampil seolah-olah profesional gitu ya di depan mereka, dan akhirnya rata-rata kalau bahasa jualan itu kita bisa closing. Jadi siapapun yang kita dekati gitu ya untuk jadi murid kita, itu alhamdulillah bisa jadi murid kita. Dan sampai sekarang itu pun masih saya pakai. Nah, kaitannya dengan dan kemudian saya juga ikut di DW yang lainnya juga dengan topik yang berbeda juga. Nah, itu beberapa poin yang saya pelajari dari situ juga sempat diaplikasikan di acara-acara bahasa Inggris kita di komunitas interpreter kita Oke. Novisan. Ya. Oke. Alhamdulillah bermanfaat ya. Jadi kalau tadi kan terakhir Kang Jo bilang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di Kijang ya. Yang mungkin teman-teman pernah saya sampaikan di grup Kijang Facebook bahwa ada yang namanya kegiatan MES ya, Motivational English Sharing, yang sebenarnya sebelum masa pandemi seperti sekarang juga sudah dilakukan. Begitu ya Kang Jo ya? Hai, itu udah berapa kali ya? Saya lupa. Mungkin 2 atau 3 kali kita sudah melakukan aktivitas motivational English sharing tadi. Ya itu pas waktu sebelum pandemi ya. Jadi kita ada bertemu di tempatnya Sesti Sensei ya di Cikarang, dan kemudian di situ ya baru ya kelihatannya. Iya. Terus kemudian apakah ini akan ada rencana melaunching kegiatan MES ini secara online nih, Kang Jo? Dalam waktu dekat ya, alhamdulillah. Jadi ini mungkin juga saya mewakili Nopisang ya, karena Nopisang bagian dari Kijang Edukasi ya. Jadi di Kijang Edukasi itu ada satu mata acara ya, ada satu event yang juga menjadi bagian dari Kijang Edukasi, yaitu Motivational English Sharing tadi itu. Jadi PIC-nya adalah Mr. Hapkasang, dan sekarang saya sedang koordinasi intens dengan Hapkasang untuk segera meluncurkan MES secara online begitu. Nah, nanti mungkin informasi lengkapnya juga bisa disimak juga ya di FB kita, dan juga bisa disimak juga di sosmed kita yang lain. Iya. Insya Allah dalam waktu dekat ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, teman-teman Kijang, sudah terdengar ya tadi Kang Jo sudah menjelaskan betapa pentingnya kita memiliki kemampuan berbahasa Jepang. Beda dengan kita, Kang Jo sudah menguasainya sejak masa-masa SMA. Apalagi saat ini ya. Nah, teman-teman, kalau bagi yang berminat untuk meningkatkan kapasitas penerjemahan atau mungkin dari sisi bahasa Inggris, sudah dibuka ya pendaftaran untuk mengikuti kegiatan MES. MES ini ada 4 kali nanti pertemuan, dan teman-teman bisa belajar bagaimana kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena jadi jangan sampai nanti kaget ketika masuk ke dunia penerjemahan, oh sekarang bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu 2 bahasa yang sangat penting ya. Baik, Kang Jo, ini ada pertanyaan dari Maritza Sang ya, Maitritza. Nah, kalau dituliskan Maitritza ya. Apa ada saran untuk freelancer agar bisa survive di tengah pandemi, terutama bagi yang belum lama memulai jadi freelancer? Ini sebenarnya pertanyaan saya nih Kang Jo, tapi diwakili sama teman kita ini. Silakan Kang Jo kalau mau dijawab. Oke, nah ini pertanyaan yang tidak mudah dijawab ya, karena saya juga merasakan apa dampaknya juga, dan tapi you don't have to be sad about this actually, jadi nggak usah terlalu sedih juga, tidak usah terlalu khawatir juga, karena ini dirasakan oleh banyak orang begitu ya, dan ini juga mengajarkan kita satu hal sebetulnya. Jadi
kalau misalnya kita mau menamai diri kita sebagai freelancer, kita memang harus punya apa ya, harus punya banyak bekalnya begitu, harus banyak amunisinya. Ya untuk mengantisipasi situasi seperti sekarang ini. Kalau misalnya boleh saya sampaikan sebagai seorang freelancer itu yang paling penting ya kita punyai ya tentu kemampuan yang kita jualnya. Kalau misalnya kita freelancernya sebagai juru bahasa Jepang kah atau misalnya bahasa Inggris ya tentu kemampuan dari sisi itunya yang harus kita kuasai begitu. Dan kemudian kemampuan untuk berkomunikasi itu juga penting sekali begitu ya. Karena apa ya? Seperti begini, misalnya ada peluang-peluang itu yang tidak hadir begitu saja ke kita, tapi kalau kita coba berkomunikasi ya dengan orang-orang yang kira-kira mempunyai peluang pekerjaan tersebut, itu kita jadi tahu gitu. Nah, ini belakangan saya sampaikan begitu ya. Dalam kondisi seperti ini saya tetap mengkomunikasikan minimal menjaga komunikasi dengan klien-klien yang selama ini bekerja sama dengan kita. Memang untuk layanan yang bahasa Jepang ini masih jauh ya dari kondisi normal begitu. Karena orang Jepangnya juga kan masih sangat terbatas untuk datang ke sini. Tapi ternyata ada peluang lain kalau menurut saya ya. Ada peluang-peluang lain dari sisi misalnya menerjemahkan secara online begitu. Karena pihak perusahaan Jepang ya, mereka juga pasti tidak bisa menunggu lama-lama juga untuk kelancaran operasional bisnis mereka begitu. Jadi mereka nanti juga pasti akan mencari cara bahwa aktivitas mereka tetap berjalan walaupun misalnya terbatas secara fisik untuk datang ke Indonesia, dilayani oleh interpreter di Indonesia, tapi tetap orang Jepangnya bisa berada di Jepang, kemudian kliennya di Indonesia, dan kemudian itu membuka peluang kepada kita untuk menjadi penerjemah secara online seperti itu. Dan alhamdulillah saya dalam 2 bulan ini itu sudah mendapatkan kesempatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang penting juga kita punya itu adalah kemampuan kita untuk memasarkan diri. Dan kemudian yang keempat adalah selain misalnya yang core competence kita tadi itu, kita juga harus punya amunisi yang lain ya. Kalau misalnya ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi kita punyai, dalam kondisi seperti ini mungkin untuk satu bidang kita harus tiarap dulu begitu ya, kita tidak melakukan itu. Tapi kita bisa memanfaatkan istilahnya kemampuan kita yang lain terlebih dahulu atau menjual kemampuan kita yang lain terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang baru saya ikut prihatin ya, kalau misalnya baru masuk dunia freelance kemudian langsung dihadapkan pada kondisi seperti ini, tiba-tiba kita tidak ada pekerjaan. Ya, kita ambil hikmahnya saja terlebih dahulu. Mungkin ini kesempatan kita untuk belajar hal yang lain begitu ya, atau misalnya meningkatkan kemampuan kita dari aspek yang lain begitu. Kira-kira begitu. Oh, desu ne, sonotori desu. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang aduh gimana nih pandemi mau ngisi apa, mungkin bisa banyak mantengin atau menyimak kegiatan-kegiatan di Kijang untuk meningkatkan potensi teman-teman, meningkatkan kapasitas teman-teman. Jadi jangan khawatir, kadang kita kalau sehari-hari sibuk dengan pekerjaan tapi tidak punya waktu meningkatkan potensi dalam diri kita, tidak banyak belajar ke sana ke sini. Justru di saat pandemi ini ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, termasuk kegiatan di pojok belajar Kang Jo. Jangan pernah lupa untuk melihat kegiatannya karena sangat menarik ya. Fokusnya itu ke bahasa Inggris atau bagaimana, Kang Jo? Oke. Saya cerita tentang pojok belajar Kang Jo boleh ya? Oke, kalau pojok belajar Kang Jo itu apa ya? Itu sebetulnya sarana saya untuk mengaktualisasikan diri saya sebetulnya. Itu yang pertama. Dan kemudian saya pernah mendengar ini ya, ada satu pembicara Zamil Azaini ya kalau tidak salah. Nah, saya pernah ikut satu event dan kemudian beliau jadi pembicara, hanya 30 menit beliau berbicara tapi lumayan berdampak dalam kehidupan saya. Nah, salah satu yang saya simak dari yang beliau sampaikan saat itu adalah kita itu harus selalu menanam energi positif katanya begitu. Jadi kalau kita menanam energi positif nanti akan balik ke kitanya juga positif lagi. Jadi jangan sekali-kali gitu ya dalam situasi apapun energi kita tuh negatif. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi begini senangnya kita mengeluh, menyalahkan pihak mana dan lain sebagainya, nanti itu akan balik lagi ke kita gitu ya yang negatifnya itu. Tapi kalau kita mensikapi ini semua dengan positif, insya Allah gitu. Itu ada yang mengaturlah yang di atas nanti dan kalau kita berusaha untuk bersikap seperti itu, kita nanti akan dipantaskan untuk mendapatkan sesuatu yang bagus juga. Nah, jadi pojok belajar Kang Jo ini sebetulnya adalah sarana aktualisasi diri saya dan kemudian sarana saya juga untuk menabung energi positif tadi itu.
Nah, menabung energi positifnya melalui siapa? Kalau misalnya saya yang ditokohkan di situ, nanti orang bosan juga, dan saya juga tidak banyak ilmu juga yang bisa saya sharingkan. Tapi saya punya banyak teman-teman, begitu ya, banyak teman-teman yang menurut saya luar biasa. Dan teman-teman saya itu sesuai dengan perjalanan hidup saya, begitu ya. Saya kan sekarang men-tagline diri saya itu sebagai praktisi bahasa, praktisi komunikasi, dan juga praktisi marketing. Jadi nanti teman-teman yang akan dihadirkan di pojok belajar Kangjo itu mereka-mereka dengan latar belakang minimal yang 3 tadi sebutkan. Nah, seringkali belakangan ini ya, kalau misal teman-teman menyimak pojok belajar Kangjo, itu yang dihadirkannya adalah teman-teman dari sisi kebahasaan. Karena saya sekarang lebih dekatnya dengan teman-teman dari bidang tersebut. Tapi ini insya Allah nanti kita juga akan belajar komunikasi, kita akan belajar juga dari sisi marketing juga insya Allah. Sedikit saja ya. Terima kasih untuk kesempatan bercerita tentang ini, Nafisa. Iya, mungkin teman-teman yang belum pernah menyimak pojok belajar Kang Jo mulai hari ini boleh ngecek ya di Facebooknya Kang Jo sendiri. Facebook akunnya juga Kang Jo ya, Kang Ju ya, Joe ya tulisannya. Itu ada semua ya, disimpan di sana video-videonya, jadi kita bisa belajar. Bukan hanya dari sisi kebahasaan ya teman-teman, tetapi juga bagaimana para narasumber yang ditampilkan itu bisa seperti sekarang. Itu bisa kita pelajari melalui pojok belajar Kang Jo. Ya baik, Kang Jo. Sekarang saya mau nampilin satu quote terlebih dahulu ya. Oke. Silakan Mbak Esti. Ya, ini quote yang saya sangat pikir sangat rela punya hubungan dengan Kang Jo nih. If you want to be powerful, educate yourself. Ini kayaknya Kang Jo banget ya. Karena di sini di CV-nya Kang Jo itu saya saya bacakannya. Over the past few years, having been attending various self-development dan selling skill enhancement workshop and seminars how to communicate effectively presented by Mark Plus Institute of Marketing, etc. Nah, Kang Jo, kalau terkait dengan skill ya, komunikasi skill atau selling skill yang menarik kata-kata selling skill ini, saya ingin tahu apakah betul dengan cara kita banyak belajar, berarti kita menambah nutrisi nih ke dalam diri kita, potensi kita untuk bisa menjadi seorang powerful freelancer. Apakah memang Kang Jo ini senang belajar nih? Ya, itu seperti tadi sudah disampaikan juga begitu ya, bahwa kalau kita ingin menerima tantangan baru, tentu kita harus membekali diri kita kan begitu ya. Salah satu cara membekali diri kita tentu dengan mengikuti berbagai program-program edukasi ya, baik misalnya yang formal maupun yang informal. Kira-kira seperti itu. So yes, I agree that in order to be powerful, okay. But you know what, kata powerful itu saya sih lebih ke ini ya. Kalau tadi bahasanya mungkin lebih ke usaha untuk memantaskan diri aja begitu ya. Nanti kalau misalnya ternyata nanti orang menilai kita jadi powerful, yaitu penilaian orang lain ya. Tapi kalau saya pribadi, so in order to be to be good enough for any challenge, then we have to educate ourselves. Ya, tapi senada sebetulnya dengan quote tadi. Well, thank you very much. That was such a good quote actually. Iya, alhamdulillah. Setuju. Iya, jadi sebenarnya bukan hanya mewakili tokoh kita hari ini, tetapi juga kita sendiri ya. Bagus sekali kalau kita berusaha menambah ilmu, banyak mengikuti seminar. Sekarang lebih gampang sekali ya, Kang Jo ya. Seminar apapun banyak, tinggal kita mau ambil atau tidak. Sehingga ketika Anda atau teman-teman sekalian memilih di jalur freelancer, itu siap dalam segala bidang. Artinya tidak melulu harus sebagai penerjemah, tapi juga bisa dengan, tadi ya, kita lihat video yang ditampilkan itu kita acara, kalau tidak salah, motivation, public speaking skill ya, training kalau tidak, benar nggak Kang Jo? Yang video, itu ya, tadi yang video yang di awal ya. Iya. Kalau itu salah satu program Kijang juga ya. Kita juga punya program namanya workshop. Nah, waktu itu kita adakan workshop di Bandung. Saya memilih tempatnya di Bandung karena kebetulan saya yang diminta untuk menjadi narasumbernya. Nah, sempat ini juga ya waktu itu sempat tidak percaya diri, teman-teman jauh-jauh mau datang nggak ya ke Bandung gitu ya untuk ikut pelatihan kita atau workshop kita. Tapi ternyata full house juga ya waktu itu, tempatnya hanya 30 orang kita sediakan dan ternyata bisa dihadiri oleh 30 orang. Itu public speaking waktu itu ya yang menjadi topiknya.
Yes, dan itu juga salah satu usaha kita untuk mengedukasi teman-teman kita juga dari sisi public speaking skill. Wah, luar biasa ya. Kijang itu ada semua ya. Bukan hanya belajar tentang penerjemahan, tetapi juga ada tentang bagaimana melatih kemampuan kita untuk berkomunikasi. Karena penerjemah juga penting ya, Kang Jo ya, untuk bisa harus punya skill communication skill ya. Ya, Novisan kalau boleh saya tambahkan sedikit ya. Boleh. Kenapa waktu itu ada ide untuk membuat pelatihan public speaking buat kita kalangan penerjemah, juru bahasa Jepang begitu ya. Karena seperti kita ketahui kan mode penjuru bahasan itu ada yang konsekutif dan juga ada yang simultaneous, actually, right? Nah, kalau misalnya kita bekerjanya di simultaneous atau doji chuyaku, itu kemampuan public speaking mungkin tidak begitu penting atau istilahnya tidak begitu relevan ya, karena kita tidak tampil di depan umum, kita bekerja di booth interpretations. Tapi kalau kita bekerja sebagai penerjemah konsekutif, dan kita berada di posisi yang misalnya di samping narasumbernya atau klien yang kita terjemahkan begitu. Nah, ketika si orang Jepangnya berbicara dalam bahasa Jepang, itu pandangannya itu kan ke orang Jepang tersebut begitu ya. Tapi giliran kita yang menerjemahkan, itu mau tidak mau semua pandangan itu akan ke kita. Dan saya perhatikan bahwa kalau di Kijang sih ya, yang memang sudah bekerja sebagai juru bahasa, saya lihat sih mereka tidak banyak masalah dengan kemampuan public speaking. Tapi untuk teman-teman yang baru gitu ya, mungkin masih perlu dibekali dengan kemampuan tersebut. Nah, tidak semua orang merasa nyaman ketika diposisikan di depan, apalagi misalnya di panggung, ketika dia berbicara semua pandangannya diarahkan ke penerjemah tersebut begitu. Nah, kalau kita berbicara kemampuan public speaking, nah hal itu juga akan dibahas begitu ya. Hal itu juga kita pertajam, hal itu juga kita biasakan sehingga pada gilirannya ketika kita nanti bekerja sebagai juru bahasa yang konsekutif tadi, nah kita diposisikan juga sebagai public speaker kedua kalau mau diistilahkan seperti itu, nah mereka bisa lebih siap. Jadi makanya ide untuk public speaking workshop saat itu muncul begitu ya, dan alhamdulillah bisa dieksekusi. Oke. Baik teman-teman, sekalian tidak terasa sudah hampir 2:30, kita masih punya waktu 15 menit untuk bincang-bincang dengan Kang Jo. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya masih diberi kesempatan daripada nanti nyesel kalau nggak tanya ya. Nah Kang Jo, tadi ada pertanyaan lagi nih dari dari sahabat kita nih yang di balik layar. Mana Esti? Tolong dong dilihatin wajahnya. Esti-san? Ini host kita yang luar biasa ya, yang selalu membantu aktivitas ya. Aku malu, takut famous ngalahin Kang Jo nanti. Kata Mbak Esti, jadi di balik layar aja daripada nanti jadi bayang-bayang ya. Baik, ini pertanyaan dari Esti Sang nih, Kang Jo. Katanya, bagaimana sih caranya memperoleh klien? Oh, ini penting banget, apalagi buat teman-teman yang baru akan berjalan di jalur penerjemahan ya. Bagaimana cara mendapatkan klien? Dan sesudah itu bagaimana menjaga kepercayaan klien? Mungkin bisa. Oke. Pertanyaannya kayaknya sederhana begitu ya, tapi dalam sekali begitu ya, dan membuat kita berpikir ya, jawabnya kayak gimana. Oke, Esti Sang, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa nggak pas waktu tadi koordinasi saja nanya itu gitu? Oke, siap. Oke, you know what? The power of networking itu penting sekali. Jadi apalagi sebagai freelancer itu penting sekali kita mempunyai jaringan begitu ya. Jadi jaringan ini bukan hanya MLM ya teman-teman sekalian, Kifam sekalian. Jadi kita sebagai penerjemah, sebagai juru bahasa, terutama kalau jalur yang kita ambil adalah freelance. Nah ini networking ini jadi satu keniscayaan, jadi satu hal yang mutlak yang harus kita punyai begitu. Nah, jadi ini dikaitkan dengan keberadaan komunitas kita juga, Novisan. Jadi komunitas interpreter Jepang ini juga sebagai sarana kita untuk networking juga kan begitu ya. Dan seringkali kan misalnya di sosial media kita, baik di WA maupun di Facebook maupun misalnya di Instagram, itu ada orang yang share misalnya kesempatan bekerja gitu ya sebagai juru bahasa baik tetap maupun freelance begitu. Nah, saya pribadi memandang bahwa komunitas seperti Kijang dan juga komunitas atau asosiasi atau perhimpunan misalnya penerjemah yang lain itu adalah bagian dari pekerjaan saya sebetulnya. Jadi saya biasanya sosialisasikan bicarakan dengan istri di rumah ya, kalau misalnya saya sedang chat, sedang masuk ke grupnya Kijang atau sedang melakukan sesuatu terkait dengan Kijang, itu dianggap sebagai bagian dari pekerjaan saya.
Jadi sebagai freelancer itu ya ada bagian pekerjaan di mana kita harus memasarkan diri. Jadi ketika kita menampilkan diri kita misalnya di sosial media, menampilkan diri kita di komunitas, itu adalah bagian dari memarketkan atau menjual atau memasarkan diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah dari situ begitu ya, dari situ orang mengetahui keberadaan kita, orang mengenali kemampuan kita, dan kemudian ketika mereka akhirnya punya proyek pekerjaan terkait dengan penerjemahan atau penjuru bahasaan, mereka melihat bahwa mungkin saya dinilai cocok untuk proyek mereka sehingga dilibatkan seperti itu. Itu yang selama ini terjadi karena saya pribadi selama ini jarang sekali mengambil pekerjaan yang langsung dari klien, itu selalu lewat agen atau misalnya saya direkomendasikan oleh teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke menjaga kepercayaan. Ya, kalau untuk menjaga kepercayaan ya tentu saja ya. Menjaga kepercayaan itu bukan hanya urusan setelah kita memberikan pelayanan, tapi juga harus dipastikan dari ketika kita bekerja memberikan pelayanan tersebut sebagai penerjemah atau sebagai juru bahasa. Jadi kita pastikan bahwa ketika kita mendapatkan kepercayaan dari klien untuk menangani satu proyek, nah persiapan kita tuh harus kita maksimalkan. Begitu. Dan kemudian ya seperti biasalah kalau kerja dengan orang Jepang atau misalnya dengan klien asing ya, itu tentu saja kan kita harus sangat memperhatikan waktu dan lain sebagainya, dan harus menjaga komunikasi. Kalau saya punya mindsetnya begini, ketika saya bekerja mendapatkan satu pekerjaan dari satu agen, kemudian pihak agen juga kadang-kadang mendampingi kita juga di lapangan begitu ya. Nah, saya selalu menganggap bahwa mereka adalah teamwork kita begitu. Kita pentingkan mereka juga karena mereka memperlancar urusan pekerjaan kita. Nah, setelah pekerjaan selesai, nah tentu kalau memungkinkan untuk meminta feedback, ya kita minta feedback. Tapi seperti kita ketahui, kalau orang Jepang itu kan perasaan segannya itu tinggi kan begitu ya. Kalau kita nanya langsung ya, mereka itu cenderung tidak akan berterus terang ya. Jadi selalu bagus katanya. Tapi di balik itu sebetulnya mereka punya pendapat sendiri. Bagus sampai tahapan tertentu, tapi ada yang harus kita kaizen begitu. Ya, betul. Mungkin cara yang terbaik itu adalah ya berkoordinasi kembali ya dengan pihak yang mengirim kita ke proyek tersebut. Agen kah, teman kita yang merekomendasikan kah, atau misalnya siapa begitu ya, misalnya PIC dari pihak klien begitu. Setelah selesai kita bekerja, kita mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang mereka berikan, dan kemudian kita juga minta feedback ya untuk hal-hal yang bisa kita perbaiki. So quite standar sebetulnya yang saya lakukan begitu, tapi itu perlu konsistensi gitu, dan itu insya Allah konsisten saya jalankan. Nah, itu mungkin ya menjadi salah satu alasan alhamdulillah saya masih tetap dapat kepercayaan dari klien. Iya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah bekerja sama dengan 1-2 klien, jangan lupa ya terus memaintain hubungannya, karena kan mereka juga senang kalau misalnya kita terus berhubungan baik dengan mereka. Ketika satu saat itu mereka butuh penerjemah, langsung nama kalian diingat oleh mereka ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Kanjo. Nah, saya tuh sebetulnya saya sendiri ada rahasia ya, tapi nggak apa-apa ya, karena boleh. Saya share juga di sini karena memang ini saya diposisikan untuk memang bercerita ya, dan kemudian ada pertanyaan juga tadi ya. Yeah. Jadi kalau saya itu mungkin juga teman-teman sudah menjalankan ini. Saya punya broadcast list yang isinya di dalam situ bukan grup WA tapi broadcast list WA. Yang isinya di dalam situ adalah pihak-pihak yang saya pikir itu berpeluang untuk memberikan saya kesempatan bekerja. Yang ada di dalam situ tentu ada agen juga gitu ya, ada teman-teman kita yang seringkali mengkoordinasikan proyek pekerjaan. Nah, kemudian ada teman-teman dekat kita begitu ya, yang misalnya kadang-kadang kita suka berbagi pekerjaan. Ketika ada tawaran ke kita, waktunya nggak pas, nah kita kasih ke teman kita tersebut begitu. Nah, Nopisang juga termasuk ada di broadcast saya ya. Betul. Saya pernah beberapa kali ya. Kali memberikan. Pernah beberapa kali memberikan kesempatan saya bekerja gitu, misalnya di Jakarta. Nah, saya anggap Nopisang dengan teman-teman yang lain ya, walaupun bukan agen begitu, tapi saya anggap ini adalah orang-orang yang berpeluang untuk memberikan saya kesempatan bekerja. Nah, mungkin Nopisang juga seringkali mendapatkan broadcast list dari saya ya, Mbak Yu juga di sini ya, kalau Mbak Yu masih mendengarkan. Atau misalnya rekan saya Kang Nono gitu ya, itu yang juga seringkali saya broadcast list juga. Jadi kita tukar informasi. Dan itu saya biasanya informasikan secara rutin. Nah, jadi jadwal-jadwal kosong saya. Begitu. Dan bahkan pada masa pandemi seperti ini,
Saya tahu bahwa kondisi pekerjaan kita belum normal begitu ya. Tapi sebagai bentuk usaha kita untuk misalnya ya siapa tahu misalnya ada satu pekerjaan yang mereka itu belum open ke publik ya, ketika kita mengingatkan bahwa kita ada, itu nama kita jadi muncul di pikiran mereka sehingga nama kita yang menjadi kandidat ketika mereka ada pekerjaan seperti itu. And you know what? Amazingly, ternyata dengan langkah sederhana seperti itu gitu ya, itu kita senang sekali kan ketika ternyata nanti ada feedback dari agen gitu ya yang mengatakan, wah terima kasih nih Pak Juhana sudah memberikan informasi tentang jadwal kosongnya gitu ya, itu satu. Walaupun belum ada pekerjaan, tapi minimal mereka masih ingat kita, komunikasi masih bisa berjalan, itu sudah sesuatu yang membahagiakan. Dan jangan salah, dari misalnya sekian banyak yang ada di broadcast list saya, itu tidak semuanya memang memberikan respon, kira-kira 50% memberikan respon. Dari 50% itu bisa dikatakan 10-20-nya akhirnya berujung ke menjadi pekerjaan. Seperti ada satu agen kemarin yang biasa memberikan ke saya pekerjaan penjuru bahasaan. Cuman ketika saya coba kontak dengan cara seperti itu, mereka mengatakan, mohon maaf Pak Juhana, untuk sementara ini pekerjaan penjuru bahasaan belum ada. Kemudian malah mereka bertanya, karena saya sempat mengatakan bahwa belakangan saya juga mulai penjuru bahasaan secara online begitu. Jadi ada beberapa agen yang belum masuk ke sana juga dan belum berani menawarkan layanan yang sama kepada kliennya. Jadi ketika saya dari sisi saya yang bercerita, itu jadi mereka jadi termotivasi untuk memberikan layanan seperti itu. Jadi mulailah ada usaha untuk menawarkan kepada kliennya. Nah, harapannya ya kalau mereka melakukan itu nanti ada feedback dari kliennya. Ketika memang ada proyek gitu ya, kita menjadi salah satu yang di list mereka nantinya untuk dilibatkan di proyek mereka. Dan ada juga dari situ gitu ya, dari agen yang lain, kemudian akhirnya nanya, nah selain layanan ini sebetulnya Pak Juhana bisa memberikan layanan apa lagi? Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, yang paling memungkinkan, yang bisa bertahan gitu ya, saya perhatikan beberapa teman-teman kita, itu mereka-mereka yang concern-nya itu ke penerjemahan secara tertulis. Nah, saya juga alhamdulillah dalam masa pandemi ini ada beberapa kesempatan menerjemahkan secara tertulis, walaupun bukan bahasa Jepang ya, saya bahasa Inggris, alhamdulillah dapat kesempatannya. Dan agen ini begitu ya, tadinya belum pernah memberikan ke saya pekerjaan penerjemahan secara tertulis. Tapi karena ada komunikasi yang terjalin, kemudian kita bisa bercerita, kemudian juga saya memperkenalkan layanan lain yang saya punya gitu, yang saya bisa tawarkan, ternyata rezekinya datang dari sisi itu begitu. Jadi ini kalau misalnya langkah seperti ini menurut teman-teman juga bermanfaat misalnya untuk duplikasi ya, bermanfaat untuk dilakukan juga, terbuka silakan. Ini langkah sederhana sebetulnya. Oke, masukkan semua orang-orang yang kira-kira akan memberikan kita kesempatan bekerja, masukkan ke broadcast list kita dan kemudian sapa mereka secara reguler. So, there would be the good things to do. Wah, luar biasa ilmunya, sudah semua diserap. Semakin banyak Kang Jo bicara, saya semakin banyak pertanyaan nih. Ya, tapi luar biasa. Nah, mewakili teman-teman, saya mau nanya nih Kang Jo. Dari awal memang sudah secara karir itu kan mostly Kang Jo sebagai freelance. Apakah kedepannya juga akan terus sebagai freelancer? Atau ada usaha yang ingin dibangun? Oke. Kalau kedepannya mau jadi freelance atau tidak, tadi terkait dengan pertanyaan dari Mbak Yu ya, udah sempat kita bahas tadi ya. Jadi kalau saya selama masih diberi kemampuan gitu ya, untuk bekerja seperti ini, insya Allah masih terus akan saya lanjutkan. Saya terinspirasi dari klien Jepang yang sekarang sedang saya dampingi, dan ini juga alhamdulillah dari klien tersebut itu memberikan pekerjaan 2 bulan ini nih begitu ya, secara online tadi itu. Nah, beliau itu usianya sudah mau 75 sekarang. Tapi jadwalnya keliling dunianya itu masih sangat padat begitu. Dan saya lihat dia masih sangat energi gitu, masih sangat sehat begitu. Dan saya terinspirasi. Saya juga ingin misalnya kalau diberi usia panjang itu bisa seperti dia begitu. Jadi kemampuannya terus bisa dipakai. So, I think I will be freelancer for a long time. Nah, kaitannya dengan apakah kedepannya mau mulai masuk ke dunia bisnis, I don't know. Tapi kalau saya pribadi lebih ke saya senang memasarkan sesuatu, saya senang menjual sesuatu. Nah, saya mungkin akan balik ini untuk mengisi waktu begitu ya. Mungkin nanti bisa diseriuskan. Saya akan masuk ke dunia itu, tapi entah apa barang yang akan saya jual. Kalau misalnya bisnis pribadi belum terpikirkan. Saya berpikirnya kalau misalnya kita berbicara yang Robert T. Kiyosaki yang ada 4 lupa saya namanya.
Itu kan ada empat area begitu ya. Nah, area sebelah kiri quantum atau apa, sorry saya lupa. Oke, area sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu adalah kita employed, jadi kita sebagai karyawan, kita sebagai self-employed, kemudian yang sisi sebelah kanannya kita sebagai businessman dan kita sebagai investor. Nah, businessman belum terpikirkan. Nah, kalau misalnya dari sini mungkin langsung jadi investor kali ya, but I don't know how actually. Nggak tahu juga seperti apa ya. Oke, tahu nggak Kang Jo, ternyata marketing Kang Jo hari ini sangat langsung berhasil. Tadi ada pesan dari Kang Junjun, katanya nanti ada pekerjaan proofreading Indonesia Inggris. So maybe you will continue behind the screen ya soal ini. Jadi teman-teman jangan pernah malu ya dengan kemampuan kita, tapi kalau dilihat dari ceritanya Kang Jo dari tadi sampai detik ini, bahwa memang untuk mendapatkan banyak kesempatan bekerja itu berarti potensi kita pun harus terus dikembangkan. Jangan sampai puas hanya dengan satu bidang saja, tapi bisa berkembang. Ini tentang MC-nya bagaimana nih Kang Jo? Siapa tahu ada yang butuh MC nih Kang Jo. Ayo kita sekalian cerita tentang MC. Itu memang otodidak atau bagaimana itu sampai bisa menjadi seorang MC? Siap. Kaitannya dengan MC akan saya jawab ya Nopisang. Tapi mohon maaf saya ingin mengomentari, bukan ya, merespon tadi yang dari Kang Jujun itu ya. Iya, baik, silakan. Okay. Ya, pertama responnya tentu terima kasih Mr. Jujun. Oke, nanti setelah ini kita akan japrian insya Allah ya. Insya Allah jadi project. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian ya itu jadi saya perlu menyampaikan juga. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya tentang layanan yang bisa kita berikan tuh kita berpikirnya terlalu luas gitu. Jadi kita berpikirnya layanan yang kita berikan itu hanya bisa terkait dengan bahasa, itu hanya penjuru bahasaan gitu ya, atau misalnya hanya penerjemahan saja. Nah, coba kita persempit lagi, misalnya kaitannya dengan penerjemahan. Penerjemahan itu kan bisa topiknya itu macam-macam begitu. Misalnya bisa topik yang kaitannya dengan perusahaan gitu ya, dengan manajemen, atau topik misalnya terkait dengan keilmuan tertentu dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bisa membreakdown seperti itu kita juga akan memberikan kita arahan untuk bisa memasarkan apa yang kita punya itu lebih spesifik lagi. Nah, seperti misalnya penerjemahan yang alhamdulillah nih beberapa saat ini saya dapat kesempatan menerjemahkan bahasa Inggris, menerjemahkan jurnal gitu. Dan itu saya sangat senangi begitu. Nah, dari situ karena saya sudah dapat portfolio itu sekarang saya sekarang memasarkan dirinya itu menerjemahkan, tapi topiknya jurnal itu. Nah, ini ternyata dunia pendidikan itu relatif tidak terpengaruh dengan pandemi. Walaupun misalnya pandemi ada, sebetulnya kampus tetap jalan. Mereka jadwal sesuai dengan jadwal perkuliahan biasa. Cuman caranya saja dibedakan kan begitu ya. Iya, betul. Dengan kebutuhan misalnya mereka untuk segera menyerahkan tugas akhir, kemudian submit ke jurnal internasional, itu tetap ada. Dan mereka itu tidak semuanya misalnya bisa menerjemahkan sendiri ke dalam bahasa Inggris. Disitulah peluang yang ada. Ini sebagai contoh saja begitu ya. Oke, itu ya tadi saya tambahkan. Jadi bikin layanan kita lebih spesifik sehingga orang yang spesifik yang butuh jasa kita nanti akan terrelate ya, terkoneksi dengan kita. Kemudian kaitannya dengan MC. Kalau kaitannya dengan MC kelihatannya nggak banyak yang perlu dibahas ya, Nobisa. Kalau itu mah kan sekedar hobi sih sebetulnya. Tapi hobi nggak kelihatan seperti hobi, memang seperti profesional master ya, MC ya. Jadi nanti kapan-kapan teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita sudah bisa offline kegiatan Kijang, itu ada kopdar, ada ngopsan, itu bisa dilihat bagaimana kepiawaiannya Kang Jo ya sebagai MC. Baik, Masya Allah tidak terasa nih sudah lebih dari 15 menit, tapi semakin ngobrol dengan Kang Jo ini semakin ingin nanya ini itu ya mungkin. Tapi ada satu komen nih dari Kang Hasan ya, Kang Hasan di Tokyo. Ini komen katanya jibung no jitsuryoku uri komanai to ne. Maksudnya tetap kita harus jualan ya, tetap jualan kemampuan kita. Tetapi skill up terus tanpa never give up katanya ya, tanpa give up. Jadi selain kita menjual kemampuan kita, memang sebagai seorang penerjemah secara umum, kita juga harus terus skill up, begitu ya mungkin maksud Hasan. Mudah-mudahan betul ya interpretasi saya, tapi memang betul. Jadi kalau kita mau meningkatkan kemampuan kita, ya kita juga sambil menjual kemampuan kita. Baik, Kang Jo.
terakhir nih pertanyaan dari saya. Kalau tadi kan bahasa Jepang itu sudah sejak SMA ya, suka ya, bahkan sekarang bisa jadi profesi. Bagaimana dengan bahasa Jepang? Kapan sih tepatnya bahasa Jepang itu dipakai sebagai pekerjaan? Oh, oke. Maksudnya tadi yang bahasa Inggris, oke. Iya. Bahasa Jepang ya sekarang pertanyaannya. Kalau saya mengenal bahasa Jepang itu dari sejak lulus SMA. Jadi saya ada kesempatan ada waktu itu sedih ceritanya, tapi kalau sekarang sih menyenangkan. Ada kesempatan saya diam dulu di rumah karena tidak bisa langsung melanjutkan kuliah begitu. Tapi hikmahnya adalah di waktu yang kosong tadi itu saya bisa mempelajari sesuatu yang baru yang adalah bahasa Jepang saat itu begitu. Mempelajari kira-kira 6 bulan begitu, dasar-dasar bahasa Jepang apa segala macam. Kemudian ketika akhirnya tahun berikutnya ada kesempatan untuk kuliah, saya nggak pikir panjang lagi, pilihannya mau bahasa Jepang, bahasa Inggris, tapi akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan bahasa Jepang. Dan ya karena ada kesempatan nganggur dulu tadi itu, dan kemudian berkesempatan untuk belajar bahasa Jepang, ketika masuk kuliah itu relatif bisa lebih tahu duluan ya dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi kuliahnya itu alhamdulillah lancar gitu ya, lancar jaya gitu. Dan 3 tahun kita kuliah kan di D3 Bahasa Jepang waktu itu, bisa diselesaikan dengan baik, dan kemudian setelah lulus alhamdulillah juga dapat kesempatan bekerja di Jakarta walaupun nggak lama, dan memang bahasa Jepangnya juga yang disyaratkan ya untuk bisa diterima bekerja di situ. Kemudian di sana nggak lama, kemudian kembali ke Bandung dan bekerja kira-kira 4,5 tahun sebagai Japanese speaking staff tadi itu. Nah, jadi alhamdulillah gitu. Jadi terus berkelanjutan ya dari mulai mengenal sampai akhirnya bisa dimanfaatkan, bisa dipakai. Nah, cuman sebelum masuk ke dunia penerjemahan, dunia penjuru bahasaan, sempat ada masa vakum saya nggak pakai bahasa Jepang itu mungkin 2 tahun gitu ya, karena lebih fokus ke bahasa Inggris, lebih fokus ke mengajar ke bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah nih, sekarang dapat kesempatan ya kenal dengan teman-teman di Kijang. Jadi pekerjaan buat saya terus panjang gitu ya. Oke, karena networking tadi itu. So, ya terima kasih ya. Terima kasih juga ke rekan-rekan ke Kipam sekalian gitu ya yang tergabung di komunitas interpreter bahasa Jepang, maupun rekan-rekan interpreter senior-senior saya yang kalau ngopsan di berbagai tempat itu mereka mau merendahkan hatinya untuk datang untuk berbagi ilmu begitu ya. You know what? Mereka tidak tahu sebetulnya itu artinya tuh sangat besar sekali untuk pengembangan diri saya. Ya, terima kasih banyak. Oke, sangat ya, arigatou gozaimasu. Sangat menyentuh ya kata-kata terakhir Kanjo. Bayangkan kita itu jangan berpuas diri dengan keadaan yang kita ada saat ini. Terus skill up, kemudian if you want to follow Kanjo as freelancer, interpreter freelancer, you have to skill up yourself ya pertama. Kemudian your language, jangan hanya puas dengan bahasa Jepang, karena memang tantangan saat ini bahasa Inggris ya Kang Jo sangat menjadi bagaimanapun menjadi bahasa penyatu ya dari berbagai bangsa. Kemudian your communication skill ya itu juga harus ditingkatkan. Dan jangan lupa ada MES ya, kegiatan Kijang yang sudah di-launching, yaitu Motivational English Sharing. Di situ kita akan belajar bersama Kang Jo. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan karena tempatnya sangat terbatas, kursinya sangat terbatas. So, cek informasi terkait MES, nanti juga kita akan terus sampaikan kepada teman-teman. Segera bergabung sehingga kita bisa menyerap ilmu dari Kang Jo. Ya, terima kasih banyak Kang Jo. Atas kesempatannya mau hadir di acara kami LDD. Ini akan sangat menjadi great motivation for people ya, or Kijang. Baik, terakhir seperti biasa saya selalu mengajak para tamu saya untuk menggerakkan tangannya untuk melakukan slogan Kijang, satu profesi, satu hati. Kita sama-sama ya. Esti-san boleh dibuka ya, teman-teman yang di rumah juga nih. Kayaknya nanti kapan-kapan kita buat kompetisi ya. Baik, ketika saya menyebutkan Kijang, katakan satu profesi, telunjuknya ke depan, satu hati, tangannya ke arah dada. Siap ya semuanya teman-teman dimanapun berada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kijang, satu profesi,
Satu hati. Iya, terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman bersama kami hari ini. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu, terutama kepada Estisan di balik layar yang selalu setia mendukung kegiatan-kegiatan Kijang, salah satunya LDD, dan juga Kang Jo sebagai narasumber kita hari ini. Semoga banyak sekali lahir Kang Jo yang berikutnya, generasi-generasi yang kuat dan powerful ya. Baik, sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan untuk bersama EDD, bersama saya Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sama Desta. Sekarang sama Desta.